Wah, ini masih pada melek ini Pak ya. Wah, kebetulan masih ada Pak Kiainya masih melek ini. Kebetulan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Doa semuanya sehat semua ya. Amin. Silakan duduk ini. Maaf nih tempatnya begini masih berantakan. Gimana kabarnya? Baik, ini tadi muter-muter mau ronda jam 12 sini masih gitu ya. Ronda apa gimana? Ronda. Oh gitu. Mau minum apa ini? Ya gampang. Iya, tolong. Nggak usah repot-repot Mas. Nanya air putih. Ya, terima kasih. Ini dalam rangka apa? Masih melek jam 12 kayaknya. Iya. Ini biasa Pak Prabowo begini terus tiap malam. Sambil apalah lelean ronda. Kalau pada ronda bisa kita tidur. Tiap malam ya Pak ya? Ya, Tiap malam. ya begini adanya, begini aja. Monggo sambil diminum. Ya. Enggak mudik ya ke sana? Enggak Pak. Ini enggak mudik. Bicara aja. Ya. Rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan tapi mampir ke sini mumpung. Oh gitu. Ya. Tidak. Tanya aku aja. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari kami muter-muter tadi lihat di sini kok masih terang gitu ya, Iya. cahayanya masih terang di padepokan. Ya, saya ajak rekan-rekan, ayo kita mampir dulu. Kebetulan ada Pak Kiai. Iya. Ya, kebetulan kita bertemu dalam rangka silaturahmi juga. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, Amin. keselamatan, sehingga kita kuat diberi kekuatan menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Ya, kebetulan terlintas di pikiran aja nih Pak Kiai. Kebetulan kita bertemu, berkumpul. Ada satu pertanyaan yang terpikir di hati saya, mau saya tanya. Yakni mengenai masalah ajal makhluk hidup atau kematian. Gimana? Masalah ajal, Ajal. ya, Ya. kematian. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 135 kalau tidak salah, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu zaikatul maut. Ulun Nafsin zaikatul maut. Bahwasanya di situ Allah menegaskan setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya. Dan alhamdulillah saya meyakini itu. Karena semua makhluk hidup yang dijadikan oleh Allah ini mempunyai kadar waktu tertentu. Ya. Jadi makanya Allah menegaskan semua yang hidup akan merasakan mati. Apakah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan yang kita tidak mengenalinya. Nah, di dalam ayat tersebut secara garis besarnya Allah memperingatkan akan kematian. Ya. Tentu ada pesan-pesan yang tersembunyi dari ayat tersebut, Pak Kiai. Ini yang kami belum memahaminya. Nah, mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Kiai. Ya. Terima kasih, Kiai. Kematian ya. Ya. Tadi Al-Imran ayat berapa? 135. 135 apa 195? Coba dilihat. Memang ada ayat yang bunyinya, mudah-mudahan kan nggak bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada lanjutannya sebenarnya. Iya, ada lanjutannya. Coba dibuka lagi.
185 ya. Ya, 185. Kullu nafsin za'iqatul maut Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa uqila jannata faqad faza ya. wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Nanti tolong saya didikte ya. Tolong didikte. Ya maklum ya kan orangnya bukan penghafal, enggak apa kalau enggak didikte. Jadi Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu itu setiap itu segala sesuatu. Nah, setiap apa? Nafsin. Yang ada nafas. Nafas itu jiwa. Semua ada jiwanya. Ya, walaupun tidak ada raga gitu ya. Tapi jiwa itu ada. Malaikat punya jiwa. Ya, bersifat rohaniah kan jiwa itu. Bukan jasmaniah, nafas itu. Setiap jiwa, setiap diri kan, bukan jasad kan. Nah, kalau nafsu setiap jiwa, setiap diri, sehingga sering diartikan tadi setiap yang bernyawa, gitu ya. Za'iqah itu artinya merasakan. Za'iqah itu. Za'iqah itu merasakan, ngincipi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap diri, setiap yang bernyawa itu merasakan mati. Yang mati itu merasakan. Kalau merasakan gula berarti gula tidak? Merasa gula. Nah, kalau merasakan gula berarti gula tidak? Kalau merasakan gula berarti dia gula bukan? Iya, gula. Nah, Bukan. Pak Datuk merasakan gula. Oh, tidak. Pak Datuk gula bukan? Bukan. Bukan. Kalau merasakan mati berarti mati bukan? Bukan. 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 Hanya merasakan mati. Nah, makanya jiwa kita tidak pernah mati. Diri kita nggak pernah mati. Nah, yang mati itu fisik. Jasmani ini kan, bungkusnya yang mati. Makanya rusak. Bungkusnya rusak, pasti rusak. Lambat laun ya, seiring jalannya waktu, bungkusnya akan rusak. Tapi isinya kan tetap. Bahkan bisa dibuktikan hancur nyatanya ya. Tapi jiwanya kan tidak. Nah ini ada pesan-pesan tadi yang ditanyakan. Jadi sehingga menimbulkan pertanyaan, ada pesan apa dengan merasakan mati itu? Gitu ya. Iya. Jadi, merasakan mati bukan berarti mati, karena mati bukanlah kematian. Makanya di surat Yasin malah Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku menghidupkan orang yang mati itu aku hidupkan. Jadi itu hidup itu setelah itu. Jadi kematian adalah pintu gerbang kehidupan akhirat. Pintu gerbangnya lewat kematian. Jadi setiap jiwa itu nanti akan hidup lagi di akhirat. Sehingga dia harus merasakan kematian itu melalui proses kematian. Nah, dia nggak mati tapi bungkusnya yang rusak. Jadi dimatikan gitu. Ya. Kemudian setelah dihidupkan itu kan Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan aku catat apa yang pernah diperbuat dulu waktu di dunianya itu. Wa asarohum, bahkan bekas-bekasnya. Asar ya, bekas tapak tilasnya itu nanti tercatat juga. Itu wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in aksainahu bi imamin mubin. Dan segalanya itu tadi disimpan rapi catatan-catatan itu dalam catatan yang nyata. Kitab Allah, di kitab Allah yang nyata tersimpan ya. Jadi untuk apa itu bekas-bekas dicatat, kemudian perbuatannya dicatat. Nah di surat Al-Imran 185 lanjutannya gimana tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum. Nah, wa inama dan sesungguhnya tuwaffawna akan aku sempurnakan ujurahum, ganjaran, balasan untuk mereka.
Balasan apa? Apa yang dulu diperbuat di dunia dan bekas-bekasnya yang menjadi saksi itu untuk disempurnakan balasan mereka. Wa inama tawafauna uju rohum, kemudian waman zuhziha. Waman zuhziha. Terus Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. maka barang siapa waman zuhziha yang diselamatkan aninar dari neraka, wa'at kholahum bukan wa'ud hilal jannata pakot wajah. Dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang, faza itu, fauzan aziman, ada keuntungan yang besar. Itulah pesan-pesan di balik kenapa orang merasakan mati. Jadi mati itu bukan mati sebenarnya, dihidupkan oleh Allah. Jadi kematian itu hanya merasakan dan dia merusakan pintu gerbang kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak ada mati. Jadi di sana kekal abadi, nggak merasakan mati udah enggak. Jadi merasakan mati itu di dunia. Kira-kira pesan itu tujuannya apa? Supaya disempurnakan balasan-balasan mereka, ganjaran mereka. Gitu. Kalau siapa orangnya yang dihindarkan dari neraka lalu dimasukkan surga, itu orang yang beruntung, berarti ganjaran itu. Nah itu yang dikatakan watak tubuh makot bamu wa asarohu, dicatat semua perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini, termasuk bekas-bekasnya itu masih ada catatannya. Kenapa? Untuk menentukan balasan setelah kematian itu, setelah hidup di dalam akhirat. Itu pesan-pesan yang ada di balik kematian. Kalau seandainya ayatnya dibaca sampai selesai dan sudah terjawab, nggak perlu tanya itu. Iya kan? Nah itu ada. Terus apalagi yang ada yang kurang jelas? Ya sebenarnya alhamdulillah sudah cukup jelas Pak Kiai. Ya. Cuma saya masih ingin mempertanyakan mengenai seputar ayat ini, yakni jadi penyempurnaan amal manusia di waktu di dunia itu penyempurnaannya dihisab di yaumil akhir nanti, iya. Gitu ya. Nah, jadi disempurnakan balasannya, artinya ya. Allah nggak akan mendolimi. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Gitu. Jadi sempurna. Kalau banyak dosa ya neraka. Kalau dia nggak banyak dosa ya dia terhindar dari neraka, dimasukkan surga. Itu namanya penyempurnaan ganjaran. Sempurna benar ganjarannya. Nggak ada culas, nggak ada. Tapi untuk mendapatkan semua itu tentunya kita bisa meraihnya di dunia. Ya di dunia. Di dunia, iya Pak. Ya dunia darul amal. Dunia itu kampungnya orang beramal, tempatnya orang beramal. Diberi hisab, nggak ada hisab di dunia ini. Mereka berbuat apa aja nggak dihisab. Tapi kalau wal akhirat itu darul hisab. Bila amal. Kalau nanti di akhirat cuma perhitungan doang, yang diperhitungkan perbuatan yang di dunia. Terus amal, nggak ada amal sehingga tidak ada kesempatan memperbaiki. Kalau mau diperbaiki sekarang, makanya untuk bisa memperbaiki berarti harus introspeksi diri, harus koreksi, ngaji gitu ya kan. Jadi kalau ngajinya tersinggung kan terkoreksi, ada perbaikan gitu maksudnya. Ya. Kira-kira itu nyambung ya, bisa dipahami ya? Itu. Sapa wonge nandur bakal mundur. Nah, sapa sing nandur bakal mundur. Tergantung tanaman kita. Kalau tanamannya dipupuk, nanti subur ya buahnya lebih banyak lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Saya rasa itu saja yang ingin saya pertanyakan dulu. Silakan kalau rekan-rekan yang lain. Itu Cak Warto, saya manggil Cak Warto.